Penilaian seseorang itu hanya sepanjang lidahnya, tapi penilaian Tuhan itu akan menyertai diri kita selamanya. Nah, itu. Dia nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah. Dia bilang, kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Lalu kalau dia sudah damai sama istrinya, kenapa dia harus minta maaf sama polisi? Hoak, ya, pengacara Bilar hoak. Tidak ada sulang-sulangan dan manja-manjaan di rumah sakit. Kuasa hukumnya mencoba untuk mengalihkan isu. Sebagai netizen yang pinter, kita harus tetap fokus pada pokok permasalahan. Bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Asal itu cabut aja laporan, selesai, damai. Ini kan masalah delik aduan. Cukup dia mencabut laporan, selesai, sudah. Bicaralah sama awak media, minta maaf atas kejadian ini. Dua-duanya selesai kan. Itu hasil visum itu kan dari tim dokter ya. Jadi itu adalah otentik gitu ya. Fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong ataupun kita penggal kalimatnya. Yaitu sesuai dengan apa yang tertera dalam hasil visum yang diberikan oleh tim dokter. Aku pribadi bukan ahli hukum atau ahli politik, tapi kalau dari contoh-contoh yang aku lihat di negara-negara lain, bagi seseorang siapapun dia yang pernah melakukan kekerasan, apalagi sehingga korban mereka masuk rumah sakit atau terlukai, mereka layak dihukum. Nggak hanya dengan misalnya tidak diperbolehkan untuk masuk kerja lagi, tapi juga masuk penjara. Ya, tapi kalau kayak sekarang, Mama ngeliatnya gini, baru 1 tahun pernikahan udah main tangan. Bagaimana ke belakangnya nanti akan ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seperti itu loh. Apa yang terjadi nanti? Satu, masalah tidak akan pernah hilang walaupun kita ke tanah suci sekalipun. Masalah hanya akan hilang kalau seseorang punya masalah itu mati. Di sini pentingnya klarifikasi, di sini pentingnya penjelasan. Jadi saran saya, Rizky Bilar dan Lesti jangan bungkam, jangan diam, tapi jelaskan gitu kan ya. Hadapi masalah ini. Kalau kita memang bersalah, akui kita salah. Hati-hati untuk Lesti. Dengan sebegitu banyaknya orang yang mendukung dia selama ini, lembaga negara, Komnas Perempuan, itu juga mendukung dia, nama-nama artis-artis besar Indonesia juga mendukung dia. Kalau dia malah berbalik arah, justru akan membuat kayak cancel culture untuk si Lesti Kejora. Kalau menurut saya sih, Lesti nggak usah terlalu lebay lah. Artinya ya udah maafin, cerai baik-baik aja. Farhad Abbas. Jadi nggak usah didengerin guys kalau dia berkomentar dan berceloteh, lagi belajar ngomong dia, oke? Dan kamu Farhad Abbas, ya dengar. Ini dalam proses hukum. Kamu sebagai praktisi hukum seharusnya tahu dan saling menghargai. Kan sudah ada pengacaranya, jadi kamu nggak ikut campur. Siapa Rizky Bilar itu bukan kamu pengacaranya. Malu deh. Bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Februari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainan. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, tapi salah. Ininya kayak si Laler. Tadi udah kebongkar loh ya kan, tadi dari bank mana itu yang nagih mobilnya tadi guys. Gue tadi baru lihat di TikTok deh. Ya kan? Tadi ada bank yang datang ke rumah kontrakan si Laler nagih cicilan mobil. Terus kebetulan karena lagi ramai wartawan ditanya, Mas ini apa? Ini tagihan apa? Tagihan mobil buat siapa? Buat namanya Laler itu kan. Terus ini buat yang mana? Atas nama yang cowok. Tuh. Ngapain? Cara Lesti Kejora minta izin umroh ke Rizky Bilar disorot keluarga. Apa itu istri yang baik? Si yang paling baik. Saking baiknya campak sana, campak sini. Jadi kalau aku mah jadi Lesti nggak minta izin, pergi aja, bodo amat. Masa udah dipukul-pukulin, aku udah dicekek-cekein, dibanting-banting, masih minta izin lagi mau umroh. Terus keluarganya Rizky Bilar bilang, apa itu istri yang baik? Terus anakmu? Baik anakmu itu, banting-banting. Setelah dulu ada lagi berita tuh, bilang kalau sebelum kejadian KDRT si apa namanya? RB ya? RB udah talak, si Lesti talak 1 gara-gara kesal, dibanting lagi.
Terus aku ada lihat juga tuh berita tuh katanya ada pamannya Lesti, ada pamannya Rizky Bilar tuh, dibilang sebenarnya kalian jangan ini ya, pokoknya keluarga Rizky Bilar nggak terima lah kalau misalnya anaknya itu terlalu disudutkan gitu sama netizen. Kalau anak itu selalu kayak namanya jelek banget, citranya buruk banget gitu. Padahal dengan segudang prestasi gudang prestasi ada, dia tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak sama Lesti. Dia kan bisa terkenal gara-gara Lesti. Caranya apa sih? Numpang tenar gara-gara Lesti. Nih buat Rizky Bilar nih, hati-hati loh. Lesti ngadunya nggak sama yang lain-lain, nggak sama manusia loh ngadunya loh. Ngadunya langsung ke pencipta loh. Kalau ada apa-apa jangan salahin Lestinya. Memang udah karma lu kayak gitu. Atau mungkin Rizky Bilar kemarin tuh lapar kali ya. Coba disuruh kasih makan pempek. Pasti dia nggak marah-marah sama Lesti. Udah ketahuan selingkuh kalau dia pula yang marah. Kayak gitu pamannya pakai Ella lagi. Rizky itu nggak seburuk itu. Kenapa netizen ini begini begitu nggak seburuk itu? Kejadian juga nggak seburuk itu, lebih buruk mungkin. Kira-kira kalian di tim Lesti atau di tim RB atau di tim mereka balik lagi seperti biasa? Nah gue punya temen tuh KDRT juga tuh kasusnya kemarin sama lakinya. Maafin kagak dilaporin. Terus besoknya KDRT lagi. Kenapa? Karena dimaafin. Lesti kan bukan sekali dong, masa langsung sekali langsung lapor. Sudah berkali-kali, makanya dia udah nggak tahan lagi karena sampai dia lapor tuh. Nah kalian tengok nah di atas nah ada tuh teman aku yang fans banget Rizky Bilar sebelum dia kejadian sama Lesti. Terus dia membenarkan gitu, orang-orang kayak gini nih yang harus dihapuskan, harusnya kena jentikan jari si Thanos supaya hilang. Nah kan, coba kalian baca, pusing. Kalau masalah kasus KDRT yang terjadi antara Lesti dan Bilar ini, menurut saya keputusan ini pasti ada di tangan ayah Lesti sendiri. Karena kenapa? Karena ayah Lesti yang tahu berhak kebahagiaan ini untuk anaknya. Apakah dia masih lanjut berkeluarga sama Bilar atau enggaknya, saya yakin bukan keputusan dari Lesti, tapi keputusan dari ayahnya sendiri, yaitu ayahnya Lesti sendiri. Jadi bagaimanapun ya, pengacara dari Bilar menjelaskan secara rinci bahwa ini tidak benar atau nggak benarnya itu kita kembalikan kepada keluarganya Lesti. Saya yakin Lesti tidak mungkin berbohong kepada orang tuanya atau berbohong kepada polisi. Jadi kita tunggu aja kasus ini sampai di mana. Setelah kemarin drama dibanting jadi terbanting, KDRT kekerasan jadi keharmonisan. Nah sekarang ada lagi. Ini nih, cara si Lesti minta izin pergi umroh ke suaminya disorot keluarga. Kenapa? Menurut si Ervial, si Lesti ini minta izin hanya lewat WhatsApp. Sebagai istri yang baik dan benar, menurut dia harusnya dia datang langsung ke suaminya untuk minta izin pergi umroh. Salahnya kan ada dugaan KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri. Udah untung nih si istri minta izin lewat WhatsApp. Lah kalau saya no, udah diam-diam baik, kagak usah nyinyir. Seharusnya sebagai keluarga terduga pelaku ini introspeksi diri. Udah bener dia curhatnya kepada sang pencipta, bukan curhat kepada saya, manusia durjana. Kalau dicurhatnya kepada saya, sang manusia durjana, saya doain kalau memang KDRT terjadi, semoga karma itu ada, terjadi secara setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya. Udah ada kayak proklamasi belum? Amin. Satu, masalah tidak akan pernah hilang walaupun kita ke tanah suci sekalipun. Masalah hanya akan hilang kalau seseorang punya masalah itu mati. Itu masalahnya hilang. Pindah ke orang sekelilingnya. Kan gitu. Jadi masalah itu bukan untuk dihilangkan, masalah itu dihadapi. Yang kedua, ketika di tanah suci dan dia kebetulan mau ngilangin masalah, itu makin dicoba dihilangin makin akan muncul. Jadi kalau sebetulnya, kalau istilahnya sarannya buat Lesti saat ini, buat pihak keluarga saat ini, bukan menghilangkan masalah, justru menyerahkan masalah pada Sang Maha Pencipta. Duduk di depan Ka'bah, menundukkan kepala dalam-dalam, dan mengikhlaskan, bukan mengikhlaskan, maaf, ikhlas itu kata-kata gampang saya omongin, susah untuk dijalanin, ya. Dan ngasih tahu pada Sang Maha Pencipta, ya Allah, Tuhan, saya hadir, masalah saya ini, saya serahkan pasrah di depanmu, saya akan lakukan apapun yang harus saya lakukan. Saya ngikut semua petunjuk yang kau berikan. Beri saya kekuatan, beri saya jalan. Kenapa beri kekuatan? Jangan pernah minta dikasih kemudahan. Kasih kemudahan adalah nggak naik kelas, bos. Minta kekuatan untuk melalui apapun yang di depan. Nah, itu naik kelas. Dan itu doa yang bisa dilakukan Lesti di sana. Yang ketiga, ini saat yang paling baik
Kan kalau kita bicara di Tanah Suci, kalau siapapun saya gitu di sana gitu, nggak 24 jam beribadah terus, nggak beribadah terus. Ada masa-masa ketika di kamar bersama keluarga kumpul, gunakan itu untuk konsolidasi lagi, bukan untuk gibah, bukan untuk jelek-jelekin, bukan untuk kemudian ngomongin yang sudah lewat, tapi ngomongin ke depan. Oke, nanti mau ngapain kita? Terus, oke, Lesti sudah belajar apa dari kejadian ini? Ya, jangan nyari jodoh yang ganteng doang berarti. Jangan yang nggak ada modal misalnya gitu, yang juga punya kerjaan benar, punya bisnis benar, dan benar-benar sayang tuh bukan cuma kata sering-sering ngomong I love you, aku cinta kamu. Sayang tuh nggak cuma pakai mulut, pakai pembuktian. Ya, buktinya bukan pakai hadiah, apalagi hadiahnya dibeli pakai duitnya Lesti, nggak gitu. Ya, konsolidasi keluarga di sana bisa dilakukan. Kenapa akhirnya you bersuara mengenai kasusnya Lesti? Gila, ini orang keren. First, dia melaporkan tanpa babi bu dulu. Teman-teman kita kebanyakan kan akan sebentar ya, aku pastikan muka gue kasihan. Enggak, ya. Muka gue kasihan, ayo kita panggil semua media, yuk kita kantor polisi rame-rame. Oke. Ya kan? Ya. Lo mau curhat apa mau ngelapor? Ya. Right? Melihat dia, banyak perempuan lebih berani ngelapor setelah itu. Iya ya, ternyata it's okay ya ngelapor. Saya mau ngelapor He brings a good impact. Dan gue harus berterima kasih atas itu. Ini adalah bagian dari dia menghargai dirinya sendiri. Dan sebenci-bencinya lo sama satu orang, mungkin di saat ini posisinya si Bilar ya, sampai kapanpun sebenci-bencinya lo akan dia sampai lo mati akan tetap jadi bapaknya dari anaknya si Lesti lo. So mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang ya, dia pasti kena, perhatiin ya. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau. Dia khawatir akan segera proses hukum. Dia khawatir akan segera proses hukum. Ya, buat perempuan juga jangan terlalu kasar. Apalagi kalau perempuannya dapat suami yang ganteng, ya tahu diri lah gitu. Suaminya lari wanita lain atau selingkuh. Mungkin mereka tiap hari begitu, tapi baru kali ini aja terekam. Sama-sama kasar gitu. Kalau orang kasar teriak-teriak, wajar aja dicekek atau ditendang kan. Masalah itu kalau di istrinya diam-diam dihianati kemudian dicekek gitu kan. Kalau istri teriak-teriak juga, saya menggonggong, anjing gitu kan. Hanya kabar doang. Kabarnya aja. Kabar gimana Mas Gibran? Ya, kabar saya baik ya. Saya cuma mau ngasih tahu kalau ini tuh bukan rekening tagihan atau segala macem. Ini cuma rekapan uang keluar masuk dari PT. Tiap bulan memang ada masuk ke sini. Jadi bukan tagihan. Yang saya lihat kan tadi tagihan tuh. Ya kan? Cuma ngasih tahu itu aja sih. Takutnya orang kan mikirnya yang enggak kan. Benar. Kita di balik musibah orang lagi ini malah banyak berita yang digoreng-goreng kan. Benar. Kita update sedikit tentang kabar Rizky katanya sakit. Kalau itu saya bukan ranah saya ya. Rizky benar sakit nggak sih bang? Saya nggak tahu kalau itu bukan ranah saya. Yang saya ingin sampaikan terkait dengan ini aja ya. Thank you. Makasih ya bang. Makasih bang. Sekarang masih di mana Mas? KDRT itu bukan kekerasan, itu keharmonisan dalam rumah tangga. Sabar, kagak usah emosi dulu. Siapa tahu si abangnya nggak tahu, kita kasih tahu dulu namanya KDRT. Singkatan dari apa? Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Lu ya bang, lu kagak usah ngadi-ngadi, ngerubah-rubah singkatan jadi keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau keharmonisan dalam rumah tangga itu biasa. Ini karena KDRT kekerasan bang, makanya ada undang-undangnya. Yang melakukan boleh dilaporkan, ada hukumannya. Jadi kalau adik lo merasa tidak melakukan itu namanya kekerasan, silakan datang bela diri. Kalau perlu laporin balik atas dugaan pencemaran nama baik. Begitu. Jangan gak nepati undangan, alasannya spikisnya kena. Wah, itu mental orang dia rusak, kagak mikir. Gimana itu? Ya kita kalau ada omongan gue yang ini, gue mohon maaf, dan bahkan ini jujur ya, bahkan respon tidak tersinggung sama sekali. Dan hubungan gue sejauh ini masih baik-baik aja. Gak berpengaruh apapun dengan saya kerja bareng.
karena itu suatu respon spontan. Ya, gue keceplos, wajar, gue manusia biasa. Ketika kalian dituduh ini itu terus kan pasti kalian ada pembenaran, bukan sih. Ya ada bela diri lah. Gitu. Dan kita spontan gue keluarin kalimat itu, dimana gue bilang, enggak dong kak, insaf gue tinggi kok. Dia kembali turun dan kemudian si wanita ini masuk ke dalam ruangan. Dia masuk ke dalam ruangan, selesai. Di rekaman skenario yang berikutnya adalah tahu-tahu di gerbang, tahu-tahu di halaman lagi berjalan dengan jeda kalau nggak salah sekitar 43 menit, ya di situ. Nah, kalau dengan jeda yang begitu lama, 43 detik ya, dengan jeda yang begitu lama, itu nggak dikit loh. Nah, dengan demikian sekarang kalau dia setelah menyerahkan anaknya kemudian kembali ke dalam, untuk bisa sampai ke halaman, itu berarti harus keluar kembali lewat tangga lagi. Kenapa ini tidak ada rekaman tersebut? Adanya potongannya di sini, saya jadi mempertanyakan what was happen gitu loh di rentang 40 menit. Dia ini yang ditampilkan yang sekarang viral itu adalah informasi CCTV yang ada rekayasa, ya karena rekayasa jenisnya gimana? Ya kayak dikit dibikin lebih zoom, agak lebih dekat sehingga kemudian informasi date timestamp-nya itu jadi hilang. Kejanggalan seperti posisi tanggal rekaman dan beberapa potongan gambar yang hilang dalam tanggapan CCTV itu tak hanya menjelaskan bahwa video tersebut sudah direkayasa, namun juga menimbulkan pertanyaan, mengapa pada menit tersebut hanya menangkap gambar Lesti masuk ke dalam kamar, namun tak diperlihatkan bagaimana proses sang artis bisa keluar dari kamar hingga sampai ke garasi rumah. Adakah peristiwa yang terjadi selama Lesti yang tidak ditampilkan secara utuh dalam video tersebut? Gue pengen Lesti dan Rizky Bilar, ya, rezeki jodoh maut rahasia Allah. Apapun yang terjadi ke depannya, lo rujuk atau lo balik, ya, gue gak peduli juga gitu ya. Gue hanya bisa mendoakan gitu, ya. Lo rujuk atau lo pisah atau lo bercerai, kalian harus bertanggung jawab terhadap publik. Karena pernikahan kalian aja kalian siarin di TV gitu loh, live, ya. Dan mohon maaf nih, salah satu stasiun TV nggak boleh berat sebelah juga, terlalu membela Lesti gitu. Karena apa ya, kalian nggak tahu sebenarnya gitu. Ya kalaupun tahu diceritakan oleh Lesti, ya kalian tetap harus netral juga gitu loh, nggak boleh. Ya sebagai, ya apalagi waktu nikahnya kalian liput dua-duanya. Jadi intinya jadi manusia nggak luput dari khilaf, ya berlindung kepada Allah. Ayo, ayah angkat atau mantan gadun? Mantan gadunnya itu kali, aduh kalian mau aja dibodoh-bodohin. Gue ya 9 tahun hidup di Jakarta ini, apalagi gue hidup di dunia entertainment, banyak banget gadun berkedok ayah angkat. Banyak banget gadun berkedok abang angkat. Banyak banget gadun berkedok manajer. Gue kasih tahu ya, iya sih ayah angkat, tapi sebelum ngetop EEP juga, ewi-ewi persahabatan. Kalian jangan mau dibodohin guys, itu mah mantan gadunnya dulu sebelum ngetop, yang ngasih dia duit kali. Udahlah, kalau EEP mana ada itu ayah angkatnya, itu mantan gidinnya. Percaya deh kata gue guys, itu mantan gadunnya. Gue mana bisa dibohongin. Buat kalian ya netizen, jangan sok-sokan ngelaporin gue siapapun kalian ya. Gue itu udah urusan kepolisian itu 12 kali. Gue tahu Pak Polisi itu gimana baiknya, Pak Polisi itu kooperatifnya gimana, gue udah tahu. Jangan sampai kalian nanti euforia lapor gue, tiba-tiba gue bisa membuktikan gue tidak bersalah, kalian yang ada gue lapor balik.
Kalau gue laporin balik kalian, gue nggak terbukti 7 tahun loh ancaman hukumannya loh. Namanya laporan palsu loh. Sekaligus tuh saksi-saksi palsunya loh. Kalau misalnya gue nggak kebukti bersalah, 4 tahun loh ancaman hukumannya. Dikira gue ini orang bego kali ya. Gue ini S2 Australia Hukum. Jadi gue udah tahu daripada kalian-kalian ini. Berita terkini hari ini. Rizky Bilar dikabarkan akan menyusul ke Mekah. Sosok ini ungkap keinginan Lesti Kejora untuk rujuk. Seperti benalu, pengacara Rizky Bilar kekeh kliennya ogah pisah dari Lesti Kejora. Muka tembok, terkuak hubungan Rizky Bilar dan mertua tak harmonis. Mau ketemu Lesti Kejora sering dihalangi. Rizky Bilar dikabarkan akan menyusul ke Mekah. Sosok ini ungkap keinginan Lesti Kejora untuk rujuk. Lesti Kejora berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh pada tanggal 7 Oktober 2022. Lesti Kejora umroh bersama Baby L, kedua orang tuanya dan kedua adik laki-lakinya, Benny Mulyana dan Reddy Mulyana. Dalam rombongan ibadah umroh, terdapat salah satu warga Indonesia yang juga berangkat umroh berbarengan dengan keluarga Lesti Kejora dan sempat mengabadikan momen keberangkatan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah sangat pulih dan sehat. Bahkan saat di pesawat pun Lesti tampak ceria dan bahagia. Tutur Ernawati, salah satu rombongan umroh Lesti Kejora. Dilansir dari YouTube, Viternik Official menerangkan bahwa Ernawati tergabung dalam rombongan umroh Lesti Kejora membongkar secara rencana Rizky Bilar untuk menyusul Lesti Kejora yang tengah menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Ernawati menyampaikan bahwa ia sempat berbincang-bincang dengan Lesti Kejora dan mendengar kabar bahwa Rizky Bilar akan menyusul Lesti ke Mekah. Informasi yang disampaikan pun menjadi kabar bahagia dari penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Respon dari warganet pun hadir mengiringi kabar yang beredar di laman sosial media tersebut. Kalau rujuk, kelakuan yang gak baik di stop supaya rumah tangga ulang. Kalau rujuk, kelakuan yang gak baik di stop supaya rumah tangga baik. Buatlah senang istri dan anak. Jangan lagi selingkuh dan KDRT. Pasti hidup langgeng. Semoga di Mekah Bilar dan Lesti menjadi hidup bahagia. Tuhan memberkati. Harap Rosmiwa Tinona menanggapi kabar tersebut. Terlepas dari isu Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang akan baikan, para warganet memberikan doa dan dukungan agar Lesti segera pulih dan membaik. Di balik isu keinginan Lesti Kejora untuk berdamai dengan Rizky Bilar, namun dari pihak keluarga tampaknya keberatan dan dalam kondisi yang terpukul. Meskipun belum ada satupun pihak dari keluarga Lesti yang menyatakan secara terbuka, namun ungkapan tersirat di wajah kedua orang tua saat menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan KDRT. Ibunda Lesti Kejora sempat ambil sikap dengan mengunggah ulang Instagram story dari akun Instagram salah satu penggemar Lesti Kejora. Postingan tersebut menanggapi kasus dugaan KDRT yang tengah melanda rumah tangga anaknya. Dalam unggahan tersebut tampak Lesti mengenakan baju berwarna merah muda dan tersenyum dengan dibubuhi caption menunjukkan rasa simpati dan menyemangati Lesti agar segera membaik kondisinya. Ia seraya berharap Lesti Kejora bisa kembali pulih dan sabar menghadapi kasus dugaan KDRT yang tengah menimpa keluarga Lesti dan Bilar. Bismillah, cepat pulih ya, anak baik, tetap sabar dan sehat. Aku padamu, ujar Aul 092. Bagi kedua orang tua Lesti, kasus ini merupakan pukulan berat bagi Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora. Seperti benalu,
Pengacara Rizky Bilar kekeh kliennya ogah pisah dari Lesti Kejora. Muka tembok. Pengacara Rizky Bilar mati-matian membela kliennya itu. Ade Afril, sang pengacara, terus memberikan statement yang kontroversial di hadapan publik. Ade Afril yang juga sepupu dari Rizky Bilar menjadi wakil kuasa hukum Bilar dalam menangani kasus KDRT yang dituduhkan kepada aktor asal Medan tersebut. Sejak kemunculannya pertama kali ke publik pada hari pemeriksaan Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan, Ade Afril terus menyatakan statement yang kontroversial. Baru-baru ini sang pengacara mengatakan kalau kliennya ogah pisah dengan Lesti Kejora meskipun karirnya akan hancur. Bak muka tembok, padahal pihak Polres sudah menaikkan status Bilar dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya, Bilar terancam menjadi tersangka dalam laporan KDRT yang dilayangkan Lesti Kejora. Bilar juga mendapat ancaman penjara 5 tahun karena pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dia sih nggak ada masalah mau karirnya hancur, mau enggak, tapi dia yang penting tidak pisah dengan istrinya, Lesti, ucap pengacara tersebut. Muka tembok, itulah kata-kata yang pantas diberikan kepada Bilar dan pengacaranya. Berlagak tidak punya salah, padahal sedang diguncingkan seantero jagat maya. Jika memang Bilar mencintai Lesti, maka ia tidak akan melakukan KDRT seperti yang dituduhkan. Namun, hasil visum menunjukkan adanya banyak luka yang diterima sang diva dangdut Indonesia. Warganet ikut murka, tidak terima dengan statement pengacara Bilar yang ogah pisah dengan Lesti. Apalagi selama ini, Bilar menumpang hidup dari uang sang diva. Saya yakin di sini banyak yang gak percaya omongan pengacara ini. Selama menikmati hasil buah tangannya sendiri, tanggung sendiri ye, Indonesia tahu kalau dia pisah dengan Lesti, nyusruk dah hidupnya, makanya dia nyesel sekarang. Tulis netizen. Penasaran? Selama ini pengacaranya udah ngomong gini gitu, tuh udah di briefing sama Bilar nggak ya? Kok ngomongnya kayak orang mabok? Tulis yang lainnya. Yang penting ATM. Tambah netizen lainnya. Hah? Nggak peduli karir hancur? Terus kewajiban lo nafkahin anak istri dan bayar cicilan utang dari mana? Tulis netizen lainnya. Terkuak, hubungan Rizky Bilar dan mertua tak harmonis. Mau ketemu Lesti Kejora sering dihalangi. Kehidupan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora mulai dikuliti satu persatu. Terbaru, hubungan Rizky Bilar dengan mertua alias orang tua Lesti Kejora dibongkar sosok ini. Sosok tersebut mengaku bahwa hubungan Rizky Bilar dengan orang tua Lesti Kejora kurang baik. Sosok tersebut adalah Tiara Marlin yang mengaku kerap mendapat curhat dari orang tua Lesti Kejora. Menurutnya, Rizky Bilar suka mengatur sejak menikah. Jadi semuanya kan kata orang tuanya Lesti kan diatur semua sama Bilar. Sekarang mah kita mau ketemu aja susah, banyak diatur sama suaminya. Banyak curhat sama aku orang tuanya. Terang Tiara Marlin. Ia pun tak bisa berbuat banyak saat dicurhati demikian oleh kedua orang tua Lesti Kejora. Ya yang sabar ya gitulah kalau anak udah nikah. Aku bilang gitu. Yang sabar aja ya ma. Ada curhat selain itu, aku ngasih support aja. Beber Tiara Marlin. Bagaimana menurut pendapat Anda?